Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkotahti. Yang belum subscribe dulu ya. Buat teman-teman semuanya yang mungkin yang baru menemukan channel Mahkotahti ini, yuk subscribe dulu, like, komen, dan share. Ya, share bagikan ke teman-temannya ya. Insya Allah video-video di Mahkotahti itu memotivasi. Yang itu semuanya karena pengalaman saya ya, pengalaman dan juga saya belajar ya, insya Allah bermanfaat ya. Nah, sebelum materi seperti biasa saya doakan buat teman-teman semuanya, semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, yang lagi banyak utang insya Allah dilunaskan sama Allah. Insya Allah teman-teman semuanya, kita punya Allah yang maha besar. Jadi kalau Anda merasa saat ini hutangnya besar, masalahnya besar, Allah jauh lebih besar. Yang penting terus meminta, terus memohon, terus kita berharap, nggak putus asa, yakin pasti dibuka jalannya. Itu teman-teman semuanya. Nah, jangan lupa bersyukur. Tetap selalu ingatkan, jangan lupa bersyukur di kondisi apapun. Ayo sama-sama kita bersyukur, karena itu termasuk salah satu cara untuk kita menjadi orang yang berlimpah. Nah, sambil menonton video ini jangan lupa itu tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Tuliskan ya, tuliskan alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah tabunganku 1 miliar ya. Pokoknya tulisin aja. Udah deh, jangan pikirkan apa iya dari mana, udah itu urusan Allah. Yang penting kita berniat ingin jadi orang sukses, ingin jadi orang yang berlimpah, ingin menjadi orang yang soleh, ingin menjadi orang yang bermanfaat. Insya Allah kalau kita soleh, kaya ya, wah kita lebih banyak ibadahnya. Insya Allah teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas ya lagi-lagi tentang amalannya. Amalannya itu tentang bagaimana sih meraih rezeki tak terduga. Ada yang banyak ke saya, Pak, gimana sih agar kita itu dapat rezeki yang tak disangka-sangka, dapat rezeki yang tak terduga. Saya tuh pingin banget merasakan seperti itu. Saya tuh kadang lihat-lihat yang di YouTube itu mereka yang dapat keajaiban, rezeki tak terduga, kok rasanya mudah ya, saya kok enggak ya gitu. Gimana sih Pak caranya? Nah, sebenarnya ini kan sudah saya sampaikan, tapi bahasanya tuh nggak rezeki tak terduga, tapi berupa keajaiban ya. Nggak mirip-mirip lah tuh antara rezeki tak terduga dan keajaiban. Kalau rezeki tak terduga itu kan berarti juga termasuk keajaiban. Nggak apa-apa teman semuanya, tetap saya jawab dan saya ulangi yang mungkin ada yang belum nonton video saya, nggak apa-apa. Jadi caranya kalau kita ingin meraih rezeki tak terduga itu adalah satu, ya kita harus menjadi orang yang taat sama Allah, takwa. Pastinya Anda tahu ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayat 1000 dinar yang paling populer yang insya Allah kita sudah menghafal semua. Di sana itu dijelaskan bahwa siapa orang yang bertawakal sama Allah, bahwa Allah itu akan berikan solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Allah akan berikan rezeki dari yang tidak terduga-duga dan lain sebagainya. Artinya kalau Anda ingin dapatkan rezeki yang tak terduga, termasuk keajaiban di sana, ya takwa sama Allah dengan tawakal, artinya menyerahkan semua urusan sama Allah. Bukan berarti kita pasrah itu bukan berarti kita itu nggak bergerak, kita tetap bergerak, tapi kita itu fokusannya bukan pada hasil, bukan pada keajaiban. Fokus kita tuh bagaimana kita bisa istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, untuk amalannya banyak teman-teman semuanya. Yang selalu saya sampaikan, kalau Anda ingin merasakan rezeki yang deras, kemudian mudah, apalagi termasuk rezeki yang tak disangka-sangka, banyak istighfar. Itu teman-teman semuanya. Nah, saya nggak terangkan ya di sini, karena kalau saya jelaskan pasti panjang lebar tentang dahsyatnya istighfar. Nanti Anda search aja di sendiri atau cari deh di YouTube, guru-guru kita menyampaikan dahsyatnya istighfar itu seperti apa ya. Termasuk salah satunya orang yang mendapatkan istighfar itu adalah bahwa dia akan diberikan solusi sama Allah atas masalah apapun yang dihadapi dengan cara Allah. Dan orang yang mendawamkan istighfar itu akan diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Artinya kalau sudah bahasa di sana rezeki yang tidak terduga atau tidak disangka, itu berarti caranya Allah, bukan cara kita. Ya kadang-kadang kita ini memaksa harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa bos. Saya katakan nggak bisa. Tugas kita itu bukan memikirkan keajaiban, tuh bukan memikirkan rezeki yang tak terduga itu gimana sih, bukan begitu. Tugas kita tuh amalkan istighfar ya. Habis sholat itu istighfar, terserah bebas mau 100 kali. Apalagi terutama kita tuh istighfar tuh di akhir malam setelah tahajud, di Masya Allah dahsyat. Itu Ustadz Adi Hidayat selalu menyampaikan tentang keutamaan istighfar. Anda search aja Ustadz Adi Hidayat istighfar, nanti beliau jelaskan di situ secara gamblang apa aja yang didapatkan bagi orang-orang yang dapat istighfar. Saya nggak bahas itu, saya bahas yang realitas saja, artinya yang tentang keseharian kita jalani lah gitu.
Nah, kalau Anda ingin merasakan itu, amalkan istighfar. Apalagi kalau Anda bisa merutinkan tahajud, duha, ya, sholat hajat, baca Quran tuh, masya Allah luar biasa. Pasti rezeki tak terduga tuh akan Anda rasakan. Bentuknya seperti apa kita Allah alam, terserah Allah. Karena Allah itu punya banyak cara untuk memberikan pertolongan, ya, memberikan keajaiban. Cara Allah tuh sangat banyak. Kalau ada yang WA ke saya, Pak Ustadz, saya nggak kerja, suami saya kerjanya nggak entap, apakah bisa utang saya lunas, utang kami banyak gitu. Saya katakan, Anda mau profesinya seperti apa, status sosial seperti apa, kalau sudah datang ke Allah, nggak bisa enggak, pasti bisa, pasti mungkin. Apa yang nggak mungkin sama Allah? Buktinya itu ada tuh. Kalau Anda nggak percaya nih, WA saya nanti saya kirim. Belum saya upload sih ke YouTube, belum saya angkat, bahwa ada tuh salah satu peserta kelas online saya itu yang dia hutangnya itu lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Bukan puluhan juta, tapi ratusan juta. Bahkan utangnya itu 4 miliar. Dari 4 miliar tuh 800 juta atau ya hampir 1 M itu lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Tuh, sebenarnya banyak teman-teman saya, cuman lagi-lagi saya sampaikan, saya jarang-jarang sih untuk bahas tentang keajaiban tuh. Kalau ente mau tahu keajaiban seperti apa, ya WA saya kirimin tuh audionya langsung bicara ke saya gitu. Ya, bentuk WA-nya juga ada, yang pengakuan dirinya langsung juga ada gitu. Insya Allah ada. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Semuanya mungkin bagi Allah. Kita saja kadang-kadang yang terlalu membatasi pikiran kita, karena memang pikiran kita ini terbatas. Apa iya ya? Apa bisa ya? Saya nggak kerja, nggak ada usaha, utang saya segini, apa bisa lulus? Ente gimana? Itu namanya meragukan kekuasaan Allah. Allah itu yang pemilik dunia ini. Allah itu yang mengendalikan segalanya. Allah itu yang menggenggam kehidupan kita seperti apa nanti akhirnya itu Allah. Nah, makanya untuk bisa tahap pada keyakinan itu, ya kita harus banyak berlatih. Berlatih itu apa? Ya ibadah, riyadhah gitu. Makanya selalu saya bilang, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah apapun termasuk utang, menurut saya sampai hari ini itu adalah riyadhah. Nah, bentuk riyadhahnya seperti apa kan banyak tuh ya, riyadhah sholawat, riyadhah amalan ini dan sebagainya. Nah, kalau Anda ingin ikut riyadhah di Mahkotati, monggo ikut kelas online, daftar. Insya Allah saya akan kasih panduannya dah. Anda riyadhah sendiri. Anda sendiri yang merasakan keajaibannya seperti apa, pertolongan Allah seperti apa, nanti lunasnya utang Anda seperti apa, itu Anda sendiri yang merasakan. Saya nggak bisa menjamin bahwa Anda ikut riyadhah tuh ke Mahkotati, hidup Anda, utang Anda dengan cepat. Saya nggak bisa menjamin. Tapi saya meyakini kalau Anda istiqomah mengamalkan riyadhah, panduan itu saya yakin lebih dari itu akan dikasih sama Allah. Yang penting datang ke Allah. Yang penting kita ke Allah mintanya. Saya ini nyampaikan begini bukan berarti saya sudah merasa yakin, sudah merasa sabar, riyadhah. Enggak, bahwa saya juga sampai saat ini tuh ya terus belajar, ya menyampaikan dan ya mengajar dan belajar gitu ya. Artinya saya menyampaikan motivasi ini ya, saya juga itu secara langsung itu sebenarnya juga belajar menasihati diri saya juga bahwa kita ini punya Allah loh. Allah itu kuasa loh, Allah itu bisa loh menolong kita, Allah itu bisa loh buat apapun di dunia ini. Kalau Allah sudah ketakun jadi, ya jadi, nggak ada cerita enggak. Allah yang kuasai. Nah, itu tadi teman-teman semuanya, kembali di awal. Kalau Anda ingin merasakan rezeki yang tak terduga, nah, salah satu syaratnya adalah takwa. Takwa sama Allah. Takwa itu apa ya? Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang sama Allah. Kata Ustadz Adi Hidayat tuh, beliau tuh bilang kalau kita ingin merasakan hidup bahagia, hidup sukses, simple kata beliau. Apa itu? Jauhi yang dilarang sama Allah. Simple kan? Tapi perkara untuk menjauhi apa yang dilarang Allah ini butuh perjuangan dan gak mudah teman-teman semuanya. Bahkan hal-hal yang dilarang sama Allah itu yang mengenakan gitu. Maksudnya mengenakan itu ya pokoknya butuh perjuangan lah. Saya kok bahas itu pasti panjang lah kan. Ingat waktu juga. Jadi ini teman-teman semuanya, berusahalah untuk menjadi orang yang taat. Biarlah Allah yang menyempurnakan semuanya. Tugas kita itu terus perbaiki diri, memantaskan diri. Urusannya seperti apa nanti biarlah Allah. Yang penting kita tunjukkan bahwa kita itu ingin menjadi orang yang soleh, orang yang dekat sama Allah dengan terus berikhtiar, introspeksi diri, perbaiki ibadah, perbaiki pikiran, banyak baca Quran. Hanya sebatas itu. Selebihnya insya Allah ketika kita berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan sama Allah, pasti keajaiban itu terjadi. Pasti rezeki itu akan datang yang dengan cara yang terduga-duga. Yang penting kita yakin.
Tugas kita itu hanya meyakini, bukan memikirkan dari mana jalannya, bagaimana bentuknya, seperti apa, kapan. Kita nggak begitu. Tugas kita itu ya menjalani, kemudian kita memperbaiki, ya menikmatin sepenuhnya. Selebihnya itu urusan Allah. Nggak ada seseorang itu yang bisa menjamin bahwa hidupnya nanti akan seperti ini, enggak. Tapi di salah satu buku yang pernah saya baca ya, tentang ilmu pikiran, ini kekuatan pikirannya, bahwa kalau Anda ingin mengetahui kehidupan Anda ke depannya seperti apa, lihat apa yang Anda pikirkan hari ini. Nah, artinya kalau Anda berpikir yang baik-baik, berpikir bahwa Anda pasti sukses, berpikir bahwa Anda itu pasti kaya, pasti bahagia, insya Allah ke depannya itu Anda pasti sukses. Dan sebaliknya, kalau kita berpikirnya hari ini tuh apa iya ya, apa mungkin ya, maka itu yang terjadi. Kalau kita mau mana mungkin bisa, mana mungkin ya, itu yang akan terjadi. Nah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh di kita di Islam, bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, berprasangka baiklah sama Allah. Kita berprasangka baik itu contoh apa? Insya Allah nggak apa-apa hari ini banyak utang, insya Allah ke depannya hidup saya pasti sukses, hutang saya pasti lunas, insya Allah saya akan bahagia dunia akhirat. Kita kan berbaik prasangka itu ya sama Allah, maka itulah yang akan terjadi, teman-teman semua. Jadi itu ya, kalau ingin merasakan keajaiban, ingin merasakan perubahan hidup, yuk perbaiki ibadah, sholat kita, ibadah kita kepada Allah, baca Quran kita bagaimana. Itu ya teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.